tidak ada nikmatnya sholat, tidak ada bobot ingin mengabdi ke Allah dengan sholat, karena Allahnya tidak begitu dikenal. Salah satu yang menyebabkan sholat kita kurang khusyuk adalah karena tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, wajib bagi kita sekarang untuk terus serius sekali membangun fondasi ini. Saya sudah keburu tua nih, apakah masih sempat membangun fondasi ini? Tidak pernah ada kata terlambat. Kapanpun, siapapun yang sudah menyadari, segera bangkit untuk memperbaiki kembali fondasi keilmuan kita, ilmu agama, tetapi fondasinya yang penting adalah ilmu tauhid ini. Bagaimana kalau kita belajar agama tanpa ketauhidan yang bagus? Itu ilmu agama bisa salah niat. Mencari ilmu untuk gelar, saya belajar agama untuk gelar, menghafal Quran untuk disebut hafiz Quran, terus berlatih Quran untuk disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizoh, untuk menjadi SAG, sarjana agama, MAG, master agama, atau lebih tinggi dari itu. Tapi tujuannya memang hanya gelar, hanya sebutan orang, ingin disebut ustadz, ingin disebut kiai, ingin disebut ulama, ingin disebut da'i. Belajar agama untuk sebutan, belajar agama untuk gelar saja cita-citanya. Belajar agama supaya nanti saya punya pekerjaan, belajar agama supaya nanti saya bisa punya penghasilan. Kalau ini tujuan belajar agama, biasanya tidak akan berkah ilmunya. Jadi belajar agama untuk apa? Untuk bisa mengabdi kepada Allah dengan benar. Kalau tujuan belajar agama untuk betul-betul mendekat kepada Allah, bisa mengabdi, bisa beribadah dengan benar, bisa mematuhi perintah Allah dengan benar. Nah, dari awal belajar agama itu sudah pada track yang bagus. Nanti di dalam ilmu agama ada beberapa yang harus dipelajari. Nah, bab akidah ini yang paling penting nanti. Bab mengenal asma wa sifat Allah, sehingga nanti kalau sholat itu penting. Dan yang lebih penting dari sholat, mengenal siapa yang memerintahkan sholat dan mengenal kepada siapa sholat. Jangan sampai sholatnya belajar, kepada Allahnya kurang. Jadi nanti sholat ini tidak ada ruhnya, tidak ada nikmatnya sholat, tidak ada bobot ingin mengabdi ke Allah dengan sholat, karena Allahnya tidak begitu dikenal. Salah satu yang menyebabkan sholat kita kurang khusyuk adalah karena memang fondasi tauhidnya kurang, dan salah satu yang menyebabkan sholat kita kurang berdampak dalam perilaku kita, yaitu dia ketauhidan kita, keyakinan kepada Allahnya yang sangat kurang. Oleh karena itulah sahabat-sahabatku sekalian, wajib bagi kita untuk membangun fondasi pada diri, pada keluarga. Anak-anak harus dididik mengenal Allah, dididik yakin ke Allah sebelum diberikan ilmu-ilmu lain. Tanpa ketauhidan yang bagus, dia akan mengabdi kepada selain Allah, dan itulah yang menyebabkan akhlak menjadi kurang bagus, kehidupannya tidak akan benar. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar, maha menyaksikan dan mengatur pertemuan ini terjadi,
menolong kita semua ini, semua yang menyimak, diberi jalan dengan cara Allah agar kita semakin kenal, semakin yakin, tidak hanya mengenal, semakin yakin kepada Allah, sehingga kita termasuk muhsinin, orang yang ihsan, orang yang setiap saat merasa dalam tatapan Allah, didengar Allah, dikuasai oleh Allah segala-galanya, sehingga dia tidak roja harap kecuali hanya kepada Allah yang menguasai segalanya dengan sempurna, dan tidak takut kecuali takut jauh dari Allah, takut dalam kemurkaan Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa segala yang ada adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak ada nikmat yang bisa terjadi sekecil apapun tanpa izinnya, tidak ada musibah yang bisa menimpa sekecil apapun tanpa izinnya. Semua yang ada hanya bisa terjadi dalam izin Allah, dan yang kita cari adalah ridho Allah, bukan hanya izin tetapi ridho Allah, yaitu izin yang terbaik bagi dunia akhirat kita semua. Saudaraku sekalian, mari kita evaluasi fondasi kehidupan kita, ya. Fondasi lemah, fondasi rapuh, fondasi ambruk kehidupan kita, beban apapun yang ada di atasnya.